Pada 14 Agustus tahun 1945 sekitar jam 13:30 Sultan Syahrir sedang berada di ruang tamu. Dia sedang duduk manis dan mendengarkan radio. Ya pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa benar yang kau dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Maaf, begitu sederhana rumahku. Tidak apa-apa. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Jarir berkata seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap bangsa Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju, tapi Bung Karno sependapat dengan kita. Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Bung Jarir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa, Hatta? Ada berita penting yang Syahrir mau sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak dapat bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu, mari kita pamit, Hatta. Mari. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka besok akan ada pembunuhan besar-besaran, Bung. Potonglah leherku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak usah bertengkar. Sebaiknya duduk dan bicarakan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan saling membunuh karena menganggap orang-orang pro Belanda seperti orang-orang Ambon, Bung. Wikana benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan pada sekutu.
Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa. Kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tidak baik kita membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan perasaan saudara karena saya takut akan lebih banyak lagi korban jiwa. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Kita paksa mereka melakukan proklamasi kemerdekaan. Culik? Ya, benar. Kita bawa mereka ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Sugianto Subono untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya. Kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberi keamanan pada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kesong. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Subono setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kesong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota-kota. Jika itu benar, kita tidak bisa melawan tentara Jepang yang masih utuh di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami Bung Hatta harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktu kita hampir habis. Baiklah. Bung Karno. Bung Karno. Ya, ada apa? Ada yang ingin kami bicarakan. Silakan masuk. Apa yang ingin kalian bicarakan? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami harus membawa Bung Hatta dan Bung Karno pergi ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku mempunyai anak dan istri yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa nih Kang Mas? Kenapa banyak orang? Justru sangat takut mendengar suara kalian. Nih Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjatuhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan aku dan Guntur? Guntur kan masih kecil. Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa anak dan istri Anda pergi ke Rengas Dengklok. Tapi syaratnya adalah kita harus pergi sekarang, Bung. Baiklah.
Sebenarnya apa mau kalian sehingga membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan yang mengikat kedua tangan Hatta. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Guntur dan Fatma juga. Ya benar, Hatta. Soekarni, ada apa ini sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa kau begitu percaya dengan berita itu Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda sudah sepakat untuk meraih kemerdekaan dari hasil jerih payah kami sendiri, bukan dari hadiah dari Jepang. Silakan duduk, silakan duduk. Ada apa Soleh? Kenapa kamu terengah-engah begitu? Ada Subarjo di luar. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Bolehkah aku menemui Soekarno dan Hatta sekarang? Ada apa? Kenapa kamu ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal, jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak menjemput mereka Bung. Kenapa? Karena kami, para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka melakukan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Terima kasih. Silakan duduk Subarjo. Terima kasih. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal Bung. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Iya, benar. Bukankah saya dan Sari sudah memberitahu Anda, Bung? Tapi saya belum percaya itu Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi, Bung? Mari sekarang kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Dari tadi Guntur menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Saya berjanji akan menjaga dengan taruhan nyawa saya. Apakah saya bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima Mari. kasih. Silakan. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Saya akan mengantarkan anak dan istriku terlebih dahulu. Baiklah. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Lanjutannya, Bung. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutkan, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan lakukan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 1785. Wakil bangsa Indonesia. Ya sudah saya tulis. Apakah Anda semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua orang yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap Bung.
Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, orang Islam sholat dalam sehari semalam adalah 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkan benderanya. Siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Bung, ini naskahnya, silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini lalu sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bu. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Ir. Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Subarjo dan Biam. Dia, dan diikuti pemuda lainnya, sambil menyanyikan Indonesia Raya. Bendera siap! Pada sang merah putih, hormat! Gerak! Setelah pengibaran bendera, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenal pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi dengan mengikatkan tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia Merdeka.
kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Terima kasih. Selesai sudah film kami. Bila ada salah kata, saya dan rekan-rekan meminta maaf sebesar-besarnya.